Sudah banyak baca buku, sudah banyak ikut pelatihan, sudah banyak ikut training, tapi hidup belum berubah. Tapi hidup tetap gitu-gitu aja. Apa yang terjadi? Apakah sudah takdir Tuhan atau memang sudah nasibnya? Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu di kelas reguler AMC, dan itu yang ingin saya bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya, salam sejahtera. Saya tadi baru selesai memberikan kelas reguler AMC di Surabaya untuk bulan Februari. Ada 2 sesi, hari Sabtu dan hari Minggu. Dulu kelas AMC hanya hari Sabtu. Kemudian karena semakin banyak yang ingin belajar, semakin banyak yang merasakan manfaatnya ilmu AMC, tentu saya harus membuat jadi Sabtu dan Minggu supaya tidak lama antrinya. Dan itu juga membuat saya semakin sadar bahwa manusia itu masih bisa berubah. Tadi di sesi hari Minggu ini, saya ketika break makan siang ngumpul dengan teman-teman yang belajar AMC. Jadi saya kalau makan siang itu tidak escape gitu ya. Tapi saya bergabung dengan teman-teman AMC, kita cerita, ada yang ditanyakan sambil makan siang, itu jauh lebih lebih nyaman. Karena berapa kelas yang lalu ada yang bilang gini ke saya, Mas Firman, enggak apa-apa kalau makan siang dengan kami. Terus saya jawab, memang kenapa Pak? Bapak ini cerita, Mas, ada loh seorang yang trainer gitu ya, dia nggak mau makan siang sama pesertanya. Loh kenapa? Kata dia, Mas, nanti takut ketularan vibrasi yang negatif. Saya bilang, ya itu tergantung kita. Tadi sudah belajar bahwa kita bisa membuat blocking, kita bisa membuat pagar gaibnya, kita bisa merubah-rubah semua yang ada di kepala kita. Gak ada masalah Pak, saya bergaul dengan siapapun orangnya, termasuk dengan teman-teman di sini. Itu saya semakin nyaman ketika bisa makan siang bareng dengan peserta. Tadi ada juga yang curhat gitu ya. Dia belajar kelas AMC karena melihat berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya disuruh duduk bersila, disuruh menangis, disuruh tanda kutip meditasi gitu ya. Tapi di kelas AMC kok tidak ada. Nah, mereka mengatakan bahwa untuk berubah itu seolah susah Mas. Tapi tadi ternyata di kelas AMC berubah itu gampang. Saya ingin bahas kenapa banyak orang sudah ikut banyak kelas, sudah ikut banyak pelatihan, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Disclaimer, saya juga mengatakan bahwa di kelas AMC, kalau Anda hanya ikut, maka jangan harap ada perubahan. Saya selalu bilang, Mas Firman, apakah setelah ikut AMC hidup berubah? Saya jawab tidak. Kalau Anda hanya ikut, hanya datang, hanya mendengar, itu tidak akan ada perubahan apapun. Tapi kalau Anda datang, Anda ikut, Anda mendengarkan, Anda mempraktekkan, Anda menerapkan, maka saya jamin hidupnya berubah. Ini berbeda gitu ya. Jadi di kelas AMC kita belajar caranya, belajar how to menggunakan pikiran. Bagaimana pakai pikiran supaya bisa merubah hidupnya. Yang namanya cara harus digunakan, harus diterapkan di hidupnya. Di kelas AMC belajar cara untuk merubah isi kepala, belajar cara untuk berdoa yang benar, belajar untuk mempengaruhi orang, belajar untuk menata kepalanya, belajar bagaimana
Membuat keinginan ada rumusnya, ada step-stepnya untuk membuat keinginan itu terjadi. Ketika seseorang sudah ikut pelatihan dan tidak menerapkan dalam hidupnya, maka percuma saja. Tapi bukan itu sumbernya. Ada dua hal utama ketika orang itu susah untuk berubah. Apa saja? Yang pertama adalah dia tidak mau menerima ketika pemahaman yang ada di kepalanya selama ini pemahaman yang keliru. Ini yang fatal. Banyak orang merasa apa yang dia sudah pahami, apa yang dia sudah dengar sejak kecil, yang sudah pernah dia baca, yang sudah pernah dia dapatkan, itu benar. Padahal faktanya kehidupannya tidak nyaman. Sebetulnya mudah ngecek indikatornya, ngecek parameternya. Lihat hidup Anda sekarang. Kalau hidup Anda sekarang itu nyaman, kalau hidup Anda sekarang sudah ada mobil yang bagus, sudah ada rumah yang bagus, maka artinya ilmu yang ada di kepala Anda itu sudah benar. Pemahaman yang ada di kepala Anda itu sudah bagus. Itu saja ngecek parameternya, gampang sekali bukan? Tapi sebaliknya, kalau Anda belum punya rumah yang bagus, Anda belum punya mobil yang bagus, Anda masih sering bingung, Anda masih sering mengalami susah, ya Anda harus terima bahwa apa yang Anda pahami, apa yang ada di otak Anda itu, apa yang ada di kepala Anda, semuanya salah. Kenapa? Karena hidup manusia sepenuhnya tergantung dari apa yang ada di kepalanya, apa yang pernah dia baca, apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia lihat. Dan itu menjadi sebuah program di kepalanya, menjadi sebuah masukan di kepalanya, dan itulah realita di hidupnya. Kalau Anda belum menerima Anda salah, susah untuk berubah. Saya ingat dulu ketika saya pertama kali bekerja gitu ya, di sebuah perusahaan satelit, saya bekerja dan saya pernah dibilang goblok sama salah satu senior saya. Saya pernah dibilang bodoh sama manajer saya waktu itu. Tapi saya fan-fan saja. Saya merasa memang saya nggak tahu. Ya sudah, memang saya goblok, ya saya harus belajar. Saya belajar, saya cari sumbernya, saya tanya ke senior saya dan akhirnya saya tahu, oh iya ternyata saya memang salah, saya memang bodoh waktu itu. It's okay. Tapi sebagian orang dia merasa marah ketika dibilang bodoh, mereka merasa marah ketika dibilang goblok. Ini hal yang lucu. Orang yang tidak tahu, orang yang ilmunya salah dibilang bodoh malah marah. Lucu bukan? Nah, makanya Anda harus terima itu. Yang kedua adalah kenapa orang susah berubah, karena dia memang belum mau untuk berubah. Belum menemukan momentum untuk berubah. Kurang berat paling ya. Kurang susah, kurang berat kondisi hidupnya. Masih merasa nyaman dengan hidupnya. Saya sering mengatakan bahwa banyak orang nyaman dalam ketidaknyamanan. Hidup gak ada uang, sudah nyaman-nyaman saja, membuat alibi. Sudahlah hidup di dunia juga sebentar, gak apa-apa, susah, nanti di akhirat lebih nyaman. Ini alibi pembenaran. Gak apa-apa, gak punya mobil, bisa gonta-ganti pakai Grab, pakai Gokar. Ini juga pembenaran. Saya juga ada seorang teman yang sering bilang ke saya, ngapain HP-mu ganti-ganti pakai yang bagus? Percuma, HP cuma untuk WA dan telepon saja. Ini juga pembenaran. Oke. Ketika dia belum mau untuk berubah, Tuhan pun tidak akan merubah hidupnya. Karena apa? Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Dua hal ini yang buat orang susah untuk berubah. Mau Anda baca buku apapun, Anda mau ikut kelas apapun, kalau Anda satu tidak mau menerima kesalahan, tidak mau mengakui kalau Anda salah, percuma saja. Yang kedua, kalau Anda belum mau untuk berubah, maka hidupnya juga tidak akan berubah. Maka sekarang Anda tulis di kolom komentar, saya mau berubah. Oke, Anda tulis di kolom komentar video ini, saya mau berubah. Tegaskan bahwa Anda memang mau berubah. Sadari ini ya, dan renungkan.
Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.